Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Sofiana. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Tenggara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumen penelitian. Ya, langsung saja penjelasannya. Yang harus kita tahu terlebih dahulu, apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika data yang diperoleh tidak akurat atau valid, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat. Kemudian fungsi instrumen adalah mengungkapkan fakta menjadi data. Menurut Ari Kunto, data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Kemudian jenis-jenis instrumen penelitian. Instrumen dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk tes dan bentuk non-tes. Instrumen tes terdiri dari tes psikologis dan tes non-psikologis. Sedangkan instrumen non-tes terdiri dari angket atau kuesioner, interview atau wawancara, observasi atau pengamatan, skala bertingkat, dan dokumentasi. Selanjutnya, tes dalam lingkup dunia pendidikan merupakan istilah yang sangat populer karena banyak digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah mengalami proses belajar mengajar. Dilihat dari aspek yang diukur, tes dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tes non-psikologis dan tes psikologis. Jenis tes psikologis dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu tes psikologis yang digunakan untuk mengukur aspek afektif dan tes psikologis yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual. Selanjutnya, penyusunan tes. Menyusun tes harus sesuai prosedur dan melalui proses yang benar. Prosedur yang ditempuh dalam menyusun atau mengembangkan tes kemampuan dalam rangka penelitian pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan aspek yang diukur. Yang kedua, pendeskripsian aspek yang diukur. Yang ketiga, pemilihan bentuk tes. Keempat, penyusunan butir soal. Yang kelima, pelaksanaan uji coba. Keenam, analisis hasil uji coba. Ketujuh, seleksi, penyempurnaan dan pernyataan butir soal. Dan yang terakhir, pencetakan tes. Selanjutnya, penyusunan inventory. Karakteristik inventory menuntut tata cara penyusunan yang berbeda dengan tes. Adapun prosedur yang dimaksud adalah pertama, penetapan konstruk yang diukur, perumusan definisi operasional, dan pendeskripsian konstruk. Selanjutnya, kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kelemahan dari instrumen kuesioner adalah pertama, sulit bagi peneliti untuk menangkap kejadian atau suasana khusus pada waktu data dikumpulkan. Selanjutnya, kurang memberi keluasan untuk mengubah susunan pernyataan agar lebih cocok dengan alam pikiran atau pengetahuan para penjawab. Selanjutnya, penelitian yang hanya menggunakan kuesioner saja tidak dapat menghasilkan temuan yang mendalam dan utuh. Selanjutnya, menyusun pedoman pengamatan. Dalam penyusunan kuesioner ada 6 tahapan, yaitu menetapkan objek yang akan diamati, merumuskan definisi operasional mengenai objek yang akan diamati, memuat deskripsi tentang objek yang akan diamati, memuat dan menyusun butir-butir pernyataan singkat tentang indikator dari objek yang diamati, kemudian melakukan uji coba. Selanjutnya, kriteria instrumen penelitian yang baik, yaitu yang pertama, validitas, reliabilitas, dan praktikabilitas. Ya, ini saja penjelasan materi saya tentang instrumen penelitian. Jika ada kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.